Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Gemini. Gemini. Duh, ketemu lagi sama Gemini. Lur, sorry ya, baru muncul nih readingan lanjutannya. Oke, gimana? Kangen nggak, Lur? Saya mah keuangan banget nih sama Gemini. Kalau udah ketemu Gemini tuh rasanya, nyewambung ngono lho, bro, rasanya, bro. Gemini, Gemini. Kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Ini masih di Juni pembahasannya. Yang pertengahan sampai akhir bulan ini ada petunjuk apa dan apa kondisi dan situasinya. Oh ya Lur, kalau nanti audionya berisik atau banyak suara-suara yang kedengaran, saya mohon maaf loh ya. Karena nih videonya nggak diedit dan suasana lingkungan saya lagi agak rame, banyak aktivitas. Ya yang penting suaraku masih kedengaran aja lah ya. Saya yakin ini pasti seru nih pembahasan untuk Gemini kali ini. Sorry ya, kan bener kan? Karena di ke rumahku masih ada orang kerja gitu. Lagi kerja bakti atau bangun rumah tuh nggak tahu sih, saya belum melihat. Oke, Gemini, ada apa ini? Sudah pasti ada something yang sangat-sangat harus disampaikan. Wow, ini kenapa kok rasanya seperti menurun kembali? Oke, tuh jelaskan. Kayak biasa ya, baik dan tidak baiknya semua akan saya sampaikan di sini. Pertama, Gemini, ya ini nggak semua dari Gemini, hanya bagian kecil dari beberapa Gemini di sini. Sabar ya teman-teman untuk Gemini yang mungkin sedang diuji oleh pasangannya sendiri atau keluarga atau orang terdekatnya. Ya untuk saudara kamu atau orang terdekat kamu yang lagi sakit ya semoga cepat sehat, semoga cepat sembuh, karena ya ini membuat kamu capek banget ya. Cuman ya mau gimana lagi, ya mungkin kamu harus harus ngurusin mereka yang lagi kurang sehat ini. Ya semoga cepat sembuh ya Lur ya, kayak gitu. Kemudian di sini Gemini naik turun lagi naik turun. Kemarin Gemini sudah agak mending, ini agak menurun lagi ujian Gemini ada di orang terdekatnya sendiri ya. Dan Gemini di sini, please saya tegaskan sekali lagi, kamu harus keluar, benar-benar keluar dari orang yang manipulatif parah ya. Sebenarnya kamu ngerasa capek, sudah dimanfaatin terus-menerus, cuman ya entah kenapa kamu sendiri susah keluar dari seseorang ini. Nah, orang manipulatif ini bisa berada dimanapun ya, nanti sesuaikan lah ya. Kalau kamu ngerasain, kamu tahu kok ini orangnya siapa, cuman kamunya lagi-lagi maju mundur, bingung gitu. Mau keluar dari ini orang tuh gimana caranya tuh kadang kamu masih bingung. Karena ya sering dalam hati kamu menilai ini orang baik loh. Hatimu menilai baik, pikiranmu menilai buruk. Nah gimana kok nggak sinkron? Itulah kadang membuat kamu sulit ya menegaskan diri bahwasanya ini orang begini loh. Ya saat ini Gemini, kalau ada di antara kamu yang sedang terjebak oleh orang toksik, ya ini lebih dari toksik karena ini manipulatif banget. Jujur, saya paling takut dengan manusia jenis kayak gitu. Itu bahaya banget. Itu lebih parah dari psikopat sebenarnya. Kenapa? Karena sifat orang manipulatif ini sangat dramatis dan penuh dengan skenario, dan dia kelasnya itu lebih tinggi dari pemain sinetron.
gitu loh. Ini orang kelasnya udah sutradara lagi-lagi gitu. Ada ya siapalah di antara kamu yang sedang terjebak sama manusia ini, tolong cepat sadarkan diri kamu. Kuncinya gimana? Logika dan akal sehat. Itu yang harus kamu pakai untuk ngadepin manusia kayak gini. Karena jujur, ini orang sulit untuk dinilai buruk. Karena sejauh kamu kenal dan lihat dia ini baik terus nih kelihatannya. Tapi ya batinmu itu nggak bisa bohong gitu. Kadang hati kamu mengatakan atau merasa em, ini loh, kamu ngerasa nggak apa ya, sorry agak belibet. Jadi batin kamu tuh ngerasain ini orang nggak baik loh, atau tiba-tiba ngerasa kayak enek atau ngerasa gimana gitu. Getaran hatimu tuh kayak gitu. Cuman tuh tadi kadang kalah oleh pikiran, ya. Kadang pikiran mengatakan, lah, lawang dia selama ini baik sama kamu, lawang kelihatannya juga baik, tutur katanya bagus, gitu. Ya ini kadang membuat si Gemini tuh agak sulit keluar tuh ya kayak gitu sih. Kadang nggak sinkron hati dan pikirannya gitu loh. Makanya kuncinya tadi ya, logika akal sehat lah yang harus kamu pakai. Kemudian em, Gemini, ya saranku please kamu kuatin ibadah kamu di sini sesuai dengan ajaran agama. Karena di sini akan datang petunjuk dari Tuhan itu sendiri. Ya semoga kamu bisa merasakan. Ya ini nggak jauh-jauh. Ya dalam minggu ini semoga kamu bisa merasakan petunjuk itu. Ya, ya untuk Gemini yang mungkin belum menyadari seseorang manipulatif ini, saya yakin bulan ini kamu akan ngerasain hal itu. Ya, tidak semua dari Gemini. Ya semoga ini bisa jadi petunjuk aja sih. Ya kalau kamu tahu ini orang manipulatif banget, ini orang nggak baik, udah kamu harus sadari cepet-cepet. Karena kamu akan, semakin kamu kenal dia, semakin lama semakin dalam kamu akan terjebak dan kamu akan susah keluar gitu. Gemini kedepannya di sini ya, untuk di Juni ini lagi-lagi Gemini akan berusaha untuk bersabar kembali, berusaha bijak, dewasa dan sabar gitu. Saya nggak tahu ya Gemini, kamu sabar banget sih ya. Ya. Mengenai pasangan pun, aduh. Siapa nih yang ya mungkin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu berantem sama pasangannya, mungkin ada yang sampai nangis lah atau kesel banget, ilfil banget nih sama dia, sifatnya dia kok nggak berubah-ubah lo ya, kenapa nih, ini vice versa nih ya. Yang punya pasangan Gemini, sadari diri dulu deh. Sorry ya, saya belak-belakan lo orangnya. Artinya sadari diri, stop, jangan terlalu suka menyalahkan lah. Koreksi diri itu jauh lebih baik. Oke? Gitu loh. Gini deh, oke deh. Gemini mungkin terkenal atau di luar sana ya, banyak orang menilai Gemini yang negatif lah, bla 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 bla. Yang kata orang bermuka dua lah, yang kata orang beginilah, yang kata orang begitulah, yang kata orang gampang selingkuh lah, inilah bla bla bla. Ya, itu biarkanlah mereka menilai apapun tentang Gemini itu sendiri. Cuman yang saya tahu Gemini itu ya namanya manusia, pasti semua manusia punya sifat-sifat itu. Cuman lebih ke dominan kemana gitu loh. Ya kalau Gemini sebenarnya nggak kayak gitu sih gitu loh. Karena Gemini itu kalau memang sudah sayang banget sama orang, ya dia lebih lebih ke kata stay di situ. Ya. Kalau Gemini masih lompat-lompat dengan pasangannya, misalnya Gemini nih punya pacar terus cari pacar lagi, cari lagi, cari lagi. Ya karena Gemini belum menemukan yang tepat aja sih gitu loh. Kalau udah ketemu yang tepat, Gemini udah kayak perangko tuh, tahu kan? Lengket, nempel. Bahkan yang kadang saya herankan ya, kesabarannya ini tingkat tinggi gitu. Kenapa? Saya sering dapat klien Gemini ini kadang sampai kena KDRT loh. Itu masih mampu dia bertahan. Apa nggak gila? Ya, wow gitu loh. Ya mungkin banyak faktor lah yang membuat dia bertahan, yang jelas kayak gitu. Nah, Gemini di sini kenapa saya bahas tentang hal seperti tadi ya, lagi-lagi ya kamu ngerti lah ya, mungkin lingkungan kamu, orang terdekat kamu ya gitu menilai kamu bla 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 ya. Dan Gemini memang ujiannya banyak dari sekarang ya, saat ini banyak kurasakan dari orang terdekatnya sendiri sih.
banyak ujian di situ tentang orang terdekatnya. Dan ya itu tadi, kamu capek banget ngadepin sifatnya, sikapnya, tapi itu tadi Gemininya ini ke depannya. Ya, saya semoga kamu juga bisa ngerasain Gemini, kamu akan lebih humble di sini. Kamu akan lebih dewasa lagi, dan Gemini lagi-lagi bertahan dalam hubungannya untuk memperbaikinya lagi. Ya, ya, ya semoga membaik ya Lor ya. Amin. Karena satu sisi untuk Gemini yang sudah menikah, ya ada kemungkinan Gemini tetap akan bertahan di sini, apapun kondisi dan keadaannya kayak gitu. Untuk di bulan ini sih ya. Untuk yang belum menikah di sini ya sama, Gemini akan berusaha untuk bertahan dulu. Cuman itu tadi, ya kita nggak tahu ya seleksi alam itu bagaimana ya. Karena sekuat apapun pertahanan ya, kalau sifatnya masih kayak gitu-gitu aja, ya capek sih Lur gitu. Tapi itu tadi, terkadang Gemini itu yang membuat Gemininya sulit adalah dari cara berpikirnya. ya kurang ketegasan tadi lah gitu. Terlalu banyak pertimbangan sehingga membuat kamu berputar-putar terus dalam berpikir, muter aja terus nih. Nah ini kan sering tuh saya bahas kayak gitu ya. Ya nanti yang jelas butuh waktu lah untuk ke fase dimana Gemini bisa tegas. Ya semoga bisa tegas, amin. Karena ya dalam hubungan kamu ini, ya ini bukan tentang asmara saja ya, yaitu tentang koneksi kamu lah dengan seseorang. Bisa tentang kamu yang lagi dekat, bisa tentang kamu yang mungkin lagi kerja sama dengan seseorang. Ya kalau kulihat sih, kenapa ya Gemini kok kayaknya manut-manut aja gitu loh sama ini orang gitu. Ya ini perlu kamu tanda tanya sebenarnya. Kalau kamu ngerasa kok manut-manut wae sama orang ini, kenapa? Ya ini harus kamu tanda tanya dalam diri. Maka tadi di awal sudah saya tegaskan tentang hal itu, ya Gemini. Lanjut lagi, ya di penghujung bulan ini, Gemini secara diri Gemini itu sendiri akan jauh lebih baik, lebih tenang, gitu. Ya Gemini memang bulan ini banyak banget di antara Gemini yang memang berusaha untuk kuat dan tenang, gitu. Ya, Gemini itu seperti teko, ya. Teko air itu, tekonya anteng nih, diem, tapi di dalamnya tuh airnya mendidih. dan orang di luar atau orang di sekitar Gemini ngelihat Gemini, ya ini teko yang bagus, teko yang baik, teko yang tenang, tapi di dalamnya mereka nggak tahu nih, udah airnya panas banget nih. Oke. Ya gitulah kondisi Gemini. Kadang ya ini bisa positif bisa negatif sih ya. Dimana kamu dilihat oleh orang sekitar kamu baik-baik saja, padahal kamu nggak baik-baik saja gitu. Ibarat di dalamnya ini lo udah panas banget, atau udah mungkin remuk banget ya. Tapi ya itu tadi. Ini kadang inilah yang membuat saya wow banget sama Gemini tuh gitu. Karena banyak sebenarnya sisi positif dari si Gemini itu sendiri sih. Sorry lo ya, saya bukannya bela Gemini, enggak lo ya. Kalau salah ya katakan salah, kalau baik ya baik gitu. Saya sih nggak peduli. Kayak gitu. Oke, jadi ya jujur sih ini kondisinya banyak drama ya dalam perjalanan Gemini, dalam kehidupan Gemini banyak dramanya, orang-orang di sekitar Gemini banyak banget drama. Kamu harus pahami itu ya. Ya semoga Gemini bisa mengedepankan logika dan akal sehat. Ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu bingung bagaimana ke depannya, kamu harus gimana, itu tadi. Logika akal sehat kamu lah kamu pakai. Mengenai perasaan, please Gemini, kurangin dulu deh perasaan. Artinya, jangan selalu mengedepankan perasaan kamu di sini. Ya, dalam kehidupan kamu, dalam perjalanan kamu. Please. Oke, udah waktunya kamu mundurin nih. Perasaan itu kamu mundurin, kamu depankan nih logika akal sehat. Itu caranya ya, itu kamu lakukan, kamu praktekin. Kalau nggak kayak gitu kamu tenggelam lagi. Saya khawatir aja nanti kamu kejebak lagi nih sama orang manipulatif gitu.
Karena tahu sendiri Gemini kalau udah kejebak tuh susahnya minta ampun keluar gitu loh. Ya. Kadang ya saya dapat klien Gemini yang kejebak sama orang manipulatif ini, nyadarinya susah banget loh, jujur saya belak-belakan. Ya, susah banget gitu. Ya jadi sebagai gambaran atau masukan untuk yang lain semua Gemini, please hati-hatilah dengan orang yang menurut kamu baik, karena itu belum tentu baik. Oke, dan ingat jangan selalu mengedepankan perasaan. Ya sudah-sudahlah Gemini. Udah waktunya kamu jadi pribadi diri kamu sekarang ya. Oke, kalau bicara tentang rezeki ya saya nggak banyak bicara. Rezeki Gemini memang lagi naik, banyak yang lagi naik, banyak yang lagi lancar. Ya, walaupun nggak semua, tapi di sini sebagian besar Gemini memang kondisi rezekinya lagi bagus. Cuman itu tadi tantangannya, ujiannya malah masalah perasaan. Banyak ujian perasaan. Ujian perasaan, ujian orang terdekatnya sendiri gitu. Oke, ya. Ini sampai ke awal Juli. Ya, awal Juli, akhir bulan sampai awal Juli, tanggal 25-an sampai ke tanggal 5, ya 5 Juli ya. Ini banyak hal positif nantinya. Terus kamu rasakan sendiri, kamu renungin sendiri. Hal positif itu luas loh ya. Bisa tentang dirimu nih, contoh nih, kamu lagi mengalami gejolak batin, kamu nggak tenang, perasaan kamu yang bla 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 bla. Terus kamu bisa mengalami posisi anteng, tenang. Enak nggak kira-kira kalau batinnya anteng, pikirannya anteng, gitu loh. Ibaratnya nyeruput kopi itu loh rasanya wena apple. Ngelihat air hujan itu loh tenang. Cuman kalau udah batinnya ruwet, pikirannya panas, wala. Mau ada film komedi lucunya kayak gimana pun mungkin sulit untuk ketawa, ya kan? Jadi ketenangan itu harta yang paling indah. Dan Gemini kedepannya di sini, ya di sini banyak perubahan lah. Kalau yang ya semoga kamu bisa banyak mengalami perubahan, karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak kamu mulai dari dalam diri kamu sendiri, Gemini. Oke, kayak gitu. Dan ini ada kabar baik juga sih untuk Gemini. Makanya tadi di awal banyak saya kupas tentang manipulatif dan tipsnya atau caranya sudah saya bahas juga di situ. Ya harapan saya semoga nih di akhir bulan ini atau awal Juli Gemini terbebas dari ini orang. Amin. Karena jujur ini kayak belenggu banget dalam hidup Gemini gitu loh. Parasit, tahu kan parasit? Hewan yang nempel terus memakan apa yang dia tempel gitu loh. Paham nggak ya? Semoga paham lah. Tahu kan parasit gitu. Hewan yang numpang hidup ke hewan lain, nah itu disebut parasit. Mokondo. Gemini, kamu kok ketemu manusia Mokondo nih? Apa nih? Ayo. Aduh, please deh. Masa ya masih kamu mau pelihara si Mokondo ini, Gemini? Ayo dong, sadar dong. Ya, nggak ada faedahnya loh. Yang ada kamu digerogotin. Mokondo ya si parasit tadi. Ayo. Sekarang kamu sadar nggak kira-kira kalau dia ini Mokondo gitu? Ya, cuman manfaatin kamu doang. Ayo dong Gemini keluar dari itu semua. Ya, serius nggak ada faedahnya. Kamu berpikir, wah nanti dia akan jadi baik kok mas. Dia akan berubah jadi baik kok. Batin kamu mungkin ngomong kayak gitu. Kamu masih menaruh harapan besar kepada dia, ya, agar dia bisa menjadi jauh lebih baik nantinya. Gitu. Wow, sulit lur. Gini loh logikanya ya, sederhana aja. Kalau kamu udah tahu di awal ini busuk, ya logika aja lah. Contoh ya, misalkan nih, daging busuk. Bisa nggak kira-kira daging itu menjadi seger nantinya? Sulit bro. Ya tahu. Jadi please logika dan akal sehat kamu lah lagi-lagi harus kamu gunakan di sini. Ya, please, udahlah. Ya, kembali ke dirimu lagi sih gitu.
Mau kamu pelihara apa enggak mau kondo ini ya monggo silahkan lah. Itu hak kamu lah. Ya, toh hidup-hidupmu. Senang susah ya kamu yang ngerasain, bukan saya. Cuman ya lucu aja sih kalau kamu memelihara mau kondo ini gitu loh. Buang jauh-jauh ngapa sih? Ada yang mau nggak mau kondo ini? Siapa yang mau nih? Oke. Lanjut lagi Gemini. Gemini yang single di sini ya semoga aja sih ya, saya hanya bisa mendoakan lo ya. Ada seseorang yang akan kamu temui atau bertemu. Ya ini apa ya? Seseorang ini menarik sih lur. Dan seseorang ini cukup dewasa dan ya. Tapi balik ke si Gemininya lagi ya nantinya ya. Itu kamu yang single. Ya kalau saranku sih nanti ya, nanti masuknya ke tanggal itu tadi 25 sampai awal Juli. Karena pengertian hal baik itu luas ya. Bisa jadi untuk kamu yang single ini ketemu dengan seseorang ya, atau dekat sama seseorang lagi nanti di sini gitu. Ya jalanin dulu deh saranku gitu. Jalanin aja dulu sama dia. Karena ya kamu nggak akan tahu dia baik dan tidak baiknya kalau kamu nggak menjalin hubungan sama dia gitu ya. Oke, dalam hubungan Gemini ke depannya banyak hal baik juga sih kalau kurasakan ya. Gitu. Ya, lagi-lagi Gemini untuk mengenai hubungan kamu di sini, kamu perlu waspada ya untuk bulan ini. Saya ngerasa banyak kebohongan loh dari pasangan kamu. Terutama masalah duit, ya banyak bohongnya. Dan terkadang kamu kayak dicuekin, dia sibuk dengan dunia dia sendiri, ya bahkan nggak dewasa sama sekali, ya. Dan kamu kadang pusing nih ngadepin dia nih gimana gitu loh ya. Oke, jadi ya untuk hubungan Gemini di sini, untuk kamu yang belum nikah ya, terkhusus untuk kamu yang belum nikah ya, kamu punya hak kok di sini. Kamu punya pilihan. Ya, ingat jalan kamu masih luas. Ingat tadi kalau kamu udah tahu ini busuk, ya kedepannya akan tetap beraroma busuk gitu loh. Jadi balik ke dirimu lagi gitu loh. Ya. Kemudian kalau yang kamu sudah punya, yang sudah nikah di sini ya mau nggak mau sih kebanyakan di antara Gemini pada akhirnya akan bertahan kok di sini. Bertahan. Gitu. Cuman itu tadi sih saya mau tegaskan dulu ya. Siapa tahu nih ada yang kepo ke sini, pasangan Gemini, karena yang saya bahas di sini vice versa. Ya siapapun itulah yang di luar sana, please ya. Ayo perbaikin lagi deh gitu. Udahlah, yuk dewasa lah gitu loh. Capek lo pasangan kamu di sini kalau sikapmu kayak anak kecil terus gitu loh. Ya. Komunikasilah dengan baik. Dah nggak usah bohong, apa sih yang lo sembunyiin? Lo akan kebongkar lo nantinya. Alam ini nggak tidur loh, semesta nggak tidur loh. Ya. Kalau kamu baik ya kamu akan dapat kebaikan. Kalau kamu nggak baik ya kamu akan mendapatkan ketidakbaikan. Gitu. Dan pasangan kamu sudah ngerasa sebenarnya gimana kamu gitu loh. Ya, jangan sampai lah karena sifat itu nanti membuat pasangan kamu capek, lelah, letih, akhirnya perasaannya hilang, cintanya hilang, ya dia bisa pergi. Ya, nyesel loh nanti, pasti. Ya pasti nyesel. Yakin pasti nyesel. Saat ini mungkin kamu ngerasa, wah nggak mungkin aku nyesel bla bla bla. Iya, cuma nanti. Gitu. Ya biasa, manusia kalau lagi emosi itu udah lupa daratan gitu, merasa paling benar. Cuma nanti ketika emosi itu udah turun, semua sudah stabil, itu baru muncul loh penyesalan demi penyesalan. Itulah manusia. Jadi hati-hati ya dengan sifat di sini. Ini bahaya banget gitu loh. Jangan salahkan dia selingkuh, jangan salahkan dia dengan orang ketiga, jangan salahkan dia cari kebahagiaan di sini. Karena ini orang udah capek, bro. Capek, serius. Berulang kali loh kamu kayak gitu. Nggak sadar-sadar. Hah? Terus nanti kalau pasangannya ini selingkuh, nyalahin pula. Ya kan? Gitu loh. Udah tahu sifatnya kayak gitu, nggak diperbaiki. Giliran ditinggal, marah. Sedih, nangis. Lah kan lucu. Ya.
Sorry, di sini saya tidak membenarkan orang yang berselingkuh atau cari kebahagiaan di luar. Saya nggak membenarkan itu. Cuman ingat segala sesuatu pasti ada penyebab. Dan saya juga nggak bisa nyalahkan mereka-mereka yang notabene berpaling, yang serong. Saya nggak bisa nyalahkan mereka. Pasti ada penyebab di situ. Nggak mungkin nggak. Ya, dan please jangan saling menyalahkan. Nggak ada gunanya. Renungi diri, perbaiki mulai saat ini kalau mau hubungan ini baik gitu loh. Oke, Gemini. Ya, vice versa loh yang saya bahas ini bisa Gemini, bisa pasangan Gemini gitu. Karena yang kepo ke sini bukan cuman Gemini nih, gitu. Hmm. Oke, ya saya goreng ini semua ya, semua demi kebaikan tuh tadi sih. Kalau nggak mulai menyadari mulai saat ini ya kapan lagi. Ini masih banyak kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan koneksi. Ya, arti koneksi ini ya bisa kamu dengan siapapun itulah di luar sana. Kayak gitu lur, ya. Hmm, Sebenarnya untuk masalah kerjaan, ini kerjaan dari Gemini sebenarnya bagus, baik-baik saja sih, nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Kalaupun ada masalah ya biasalah, namanya juga orang hidup. Tapi sumbernya ini adalah dari si manusia manipulatif satu, yang kedua ya dari pasangan kamu sendiri. Karena ya Gemini ada di antara kamu ini kalau kerja suka ngebawa masalah di luar kerjaan ke dalam pekerjaan. Ayo, nyadari nggak kira-kira? Hah? Coba renungin. Inilah yang pada akhirnya membuat kamu bad mood, ya, bad moodnya parah, gitu. Dan akhirnya kamu berasumsi negatif dengan orang di sekitar kerjaan itu, atau mungkin dengan bos atau atasan kamu. Berasumsi akhirnya. Kenapa? Karena gejolak batin kamu tadi. Ya kalau bisa nanti dikoreksi lah ya. Maksudnya ya waktunya kerja ya wis kerjalah gitu. Selesaikanlah kerjaan kamu. Karena kamu butuh itu. Kalau nggak kerja gimana? Lebih parah lagi kan? Udah kamu bermasalah plus nggak kerja hancur nanti. Jangan sampai kayak gitu. Kerja fokusin ke kerja. Masalah di rumah tangga, masalah pacaran, masalah hubungan kamu, bla bla. Nanti taruh di luar. Waktunya kerja, ini dunia kerja kamu saat ini. Nanti udah pulang kerja, pikirin lagi tuh masalah kamu di luar sana, nggak apa-apa. Lah kalau mau campur aduk kayak cendol kayak gini, gimana bro? Nanti nyalahin kerjaannya, nyalahin orang di sekitarnya. Padahal sumber penyakit masalah dari dalam diri sendiri, ya. Nah ini sebagai koreksi aja sih ya, gitu. Karena ya kedepannya masalah karir si Gemini, kerjaan Gemini pun juga sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Kembali ke sudut pandang, kembali ke pola pikir masing-masing di sini, gitu. Oke, ya balik ke kamu lah, bagaimana kamu menyikapi lingkungan kerja kamu di sini. Kalau apa yang kurasakan ya baik sih, tapi ya balik lagi loh ya. Baik menurutku belum tentu baik menurut kamu, karena kamu yang tahu lapangannya, gitu loh. Ya, yang jelas saranku sih please udah jangan sampai kamu bawa-bawa lagi masalah yang bukan problem pekerjaan, jangan kamu bawa gitu. Ya, fokus ke kerjaan kamu deh, ya. Karena harapan saya Gemini harus bisa memilah gitu loh. Jangan sampai kamu campur aduk. Dan kalau tidur ya please tidur aja lah gitu, ya. Tidur ya tidur nih, tidur mikirin ini, mikirin itu lah. Ya tidur kamu nggak sehat nanti. Ujung-ujung apa fisik kamu? Ya, bawaannya males, bawaannya ngantuk, nggak semangat, ya kan? Nah itu waktunya tidur, usahakan tidur kamu sehat. Artinya tidur sehat, udahlah tidur lah gitu. Ngapain sih masih ngebayangin, memikirkan, ya? Hmm, ya, ya nanti tak kembalikan ke diri teman-teman sih. Karena mempraktekkannya tuh nggak gampang. Makanya di sini sering saya ulang-ulang. Ya karena itu tadi, ya udah dijelasin pun lagi-lagi mempraktekannya butuh waktu gitu loh. Ya. Oke, lanjut lagi Gemini. Ya, saya nggak terlalu banyak komentar ya untuk kedepannya. Akhir bulan ini sampai awal Juli. Di sini banyak hal baik, hal positif. Ya, semoga kamu bisa merasakan, semoga kamu bisa melihatnya gitu. Karena kamu yang tahu dan saya nggak bisa jabarin hal baik ini apa. Karena nanti jadi beban pikiran gitu loh. Ya, karena ya maaf ya, kadang itulah banyak manusia-manusia yang pikirannya kayak anak kecil yang nggak bisa memahami gitu. Kasihan aja sama mereka, nanti jadi beban pikiran. Jadi
Udah sekarang please ya, kamu fokus ke diri kamu dulu deh Gemini. Kamu jangan terlalu banyak mikir yang gimana-gimana ya. Kalau kamu mau fokus ke rezeki, tenangkan diri kamu ya, seperti biasa rezeki kamu akan banyak gitu ya. Ya semoga Gemini nantinya di sini bisa lebih dekat sama Tuhan Yang Maha Esa ya, bisa memperbaiki ibadah-ibadahnya, spiritualnya, dan bisa kembali ke kenangan kamu yang dulu di mana kamu mungkin rajin puasa, rajin ibadah, ya toh. Nah, mungkin karena kehidupan sehingga kamu lupa, lalai. Ini tak ingetin lagi. Sorry ya, hanya sing ingetin doang. Karena ingat, coba flashback lagi ketika kamu dulu rajin puasa, rajin ibadah, ya. Enak kan, rezekinya enak, kehidupannya juga nyaman gitu loh. Ya pora. Ya, oke. Gemini, Gemini. Dah. Ya, kedepannya banyak hal positif. Yaudah, kamu rasakan itu aja. Saya nggak terlalu banyak komentar. Kita jumpa lagi di next time ya, Lur ya. Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat. Oke, bye-bye semuanya Gemini.